Pegulat wanita WWE merupakan salah satu pegulat terkuat di dunia. Dan bintang-bintang ini juga merupakan yang terbaik dari yang terbaik di antara yang lainnya. Tidak peduli era gulat wanita mana yang telah menjadi bagian dari WWE dan gulat secara keseluruhan. Banyak bintang yang telah menunjukkan ketangguhan mereka, baik dalam kehidupan pribadi mereka maupun dalam pelatihan mereka dalam perjalanan menuju ke ring WWE. Hingga saat ini, tentu saja beberapa kisah tentang ketangguhan ini melibatkan perjalanan yang harus mereka buat untuk generasi wanita masa depan yang ingin masuk ke ring. Selama bertahun-tahun, beberapa hal yang harus dialami para wanita ini sangat menyiksa mereka. Tetapi, itu juga membentuk mereka menjadi pegulat wanita yang dominan dan yang terbaik. Sepanjang sejarah WWE, divisi wanita telah diramaikan oleh atlet-atlet hebat yang telah mendefinisikan ulang apa artinya menjadi tangguh di dalam dunia gulat profesional. Para pelopor-pelopor ini telah mendobrak batasan, menetapkan standar baru, dan menginspirasi banyak fans dengan ketahanan, keterampilan, dan tekad mereka. Dari legenda perintis yang membuka jalan, hingga superstar masa kini yang terus melampaui batas, WWE telah merekrut beberapa wanita terkuat yang pernah melangkah ke arena gulat profesional. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Inilah 10 pegulat wanita paling tangguh dalam sejarah WWE. Yang ke-10, Bianca Belair. Bianca Belair adalah salah satu pegulat terkuat dan paling atletis sepanjang masa. Bianca telah mengatasi banyak hal untuk menjadi olahragawan yang luar biasa. Selama beberapa tahun terakhir di roster utama, Bianca Belair telah menunjukkan bahwa ia memiliki keteguhan hati untuk menghadapi siapapun yang menantang klaimnya sebagai EST dan Women's Champion di brand manapun. Mantan atlet track and field yang luar biasa ini harus berhadapan dengan eating disorder yang terdiri dari bulimia dan depresi. Bianca mengira bahwa diet ekstrim akan membantunya mencapai waktu yang lebih cepat. Untungnya, salah satu pelatih membantunya memprioritaskan kesehatan fisik dan mental daripada segala jenis prestasi di perguruan tinggi itu. Bianca Belair sudah memenangkan gelar sebanyak 1 kali untuk SmackDown Women's Title, 2 kali untuk WWE Women's Title, 1 kali untuk gelar WWE Women's Tag Team dan memenangkan Royal Rumble di tahun 2021. Yang ke-9, Lacey Evans. Lacey Evans adalah mantan marinir yang beralih menjadi pegulat. Lacey adalah wanita tangguh dengan latar belakang militer. Di dunia WWE milik Triple H, Papa Hunter tampaknya ingin merangkul hal yang sudah jelas dan membuatnya lebih baik lagi. Selama bertahun-tahun, Lacey Evans selalu mengubah-ubah gimmicknya karena keinginan dari Vince McMahon yang mencoba membuat Lacey menjadi sesuatu yang bukan dirinya, semacam menjadi wanita classy yang jadul. Itu sebenarnya bukan ide yang terlalu buruk untuk sebuah karakter. Namun, Lacey Evans adalah seorang tentara Amerika yang sah. Dia adalah seorang marinir. Dia juga seorang ibu. Dan dia juga seorang WWE superstar. Hanya itu yang perlu kalian ketahui tentang ketangguhannya. Mudah-mudahan Lacey bisa menjadi yang terbaik di WWE milik Triple H. Namun, masih ada banyak lagi. Istri dan ibu 2 anak ini harus bertahan tumbuh dalam keluarga yang berantakan dan mengatasi kehilangan ayahnya sesaat sebelum dikontrak oleh WWE. Yang ke-8, Lita. Lita sudah berusaha keras dari bawah hingga bisa menjadi legenda WWE. Lita berkembang pesat di era di mana wanita itu kesusahan. Bersama Trish Stratus, Jacqueline, Victoria, dan beberapa wanita lainnya, Lita membantu terus mendorong batasan yang tinggi, menyangkut gulat wanita dan terus menyeretnya keluar dari ranah pelecehan. Setelah dia berangkat ke Mexico City, Lita duduk di acara Lucha Libre dengan harapan seseorang akan ada yang melihat dan ingin mulai melatihnya untuk bergulat. Setelah beberapa kali menyaksikan kehebatan Rey Mysterio di Nitro, dia mengambil sedikit uang yang dimilikinya, membayar pegulat seperti El Dandy untuk melatihnya gimana cara untuk bergulat. Lita sudah memenangkan gelar sebanyak 4 kali untuk WWE Women's Title, 1 kali untuk WWE Women's Tag Team Title, dan sudah dilantik sebagai WWE Hall of Fame di tahun 2014. Yang ke-7, The Sensational Sherri.
The Sensational Sherri adalah salah satu bintang wanita pertama di WWE. Sherri membuat namanya dikenal meskipun banyak halangan yang menghalanginya. Sherri Martel terjun ke dunia hiburan menjelang akhir dari era Moolah Girls. Saat itu, kecuali kalian itu adalah bagian dari Glow Girls, tidak banyak tempat bagi para wanita dalam acara di perusahaan yang besar. Namun, tidak akan ada yang menolak The Sensational Queen ini. Ia berhasil menjadi salah satu valet pertama di WWE. Walaupun agak gila, tapi gilanya itu gila yang baik. Sherri tidak takut bergaul dengan orang-orang seperti Hulk Hogan dan hanya dikaitkan dengan superstar-superstar papan atas, yang membuatnya lebih unggul dari yang lain. Sherri sudah memenangkan WWE Women's Title 1 kali, dan The Sensational Sherri juga sudah dilantik sebagai WWE Hall of Fame di tahun 2006. Yang keenam, Luna Vachon. Luna Vachon adalah kompetitor yang dominan di WWE. Luna juga lahir di era yang salah. Tanyakan kepada siapa saja yang mengenalnya, dan mereka akan memberitahu kalian, banyak pria yang takut ke Luna Vachon. Bintang generasi kedua ini mengalami situasi yang tidak menguntungkan karena ia lahir sedikit terlalu awal ataupun terlalu lambat. Dia akan lebih cocok dengan generasi wanita-wanita pemberani seperti Moolah dan Mae Young atau para pegulat-pegulat amazing masa kini. Namun, dia harus bersaing dengan pegulat-pegulat seperti Sable dan tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk bersaing dengan pegulat-pegulat seperti Charlotte. Luna sudah dilantik menjadi WWE Hall of Fame pada tahun 2019. Yang kelima, Paige atau Saraya. Paige memiliki banyak masalah pribadi sepanjang karir gulatnya. Kalian tahu kan kontroversi apa yang harus Paige lewati, tapi nggak akan aku bahas di video ini. Saraya atau yang lebih dikenal dengan Paige meninggalkan keluarga dan teman-temannya di Inggris untuk mencoba dan sukses di WWE bahkan sebelum dia 21 tahun. Sebagai seorang superstar yang benar-benar tumbuh di depan mata kita, ia mengalami banyak cobaan dan kesengsaraan yang harus disaksikan oleh mata publik di media sosial. Paige juga telah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk menjalani rehabilitasi dari patah leher dan baru-baru ini kembali beraksi di AEW dengan nama aslinya Saraya. Paige sudah memenangkan gelar WWE Divas sebanyak 1 kali, gelar NXT Women sebanyak 1 kali, dan AEW Women's World Title sebanyak 1 kali. Yang keempat, Alexa Bliss. Alexa Bliss berjuang melawan disorders di masa mudanya. Alexa Bliss secara konsisten menjadi salah satu pegulat wanita yang paling disegani di kalangan penggemar WWE. Saat tumbuh dewasa, fans berat Disney ini aktif dalam berbagai olahraga. Sayangnya, ia didiagnosis menderita eating disorder saat remaja. Namun, berkompetisi dalam binaraga dan kebugaran seperti The Arnold Classic membantunya mengatasi disorder itu dan bertahan. Alexa Bliss sudah memenangkan gelar WWE Raw Women sebanyak 3 kali, gelar WWE SmackDown Women sebanyak 2 kali, gelar WWE Women's Tag Team sebanyak 3 kali, dan memenangkan Money in the Bank di tahun 2018. Yang ketiga, Beth Phoenix. Beth Phoenix berjuang melewati era yang sulit untuk membangun karir Hall of Fame-nya. Phoenix berkembang pesat meski berada di Divas Division. Ketika sama sekali tidak ada kesempatan, Anda harus menciptakan kesempatan itu sendiri. Itulah yang dilakukan Beth Phoenix ketika ia menjadi pegulat amatir wanita pertama dalam sejarah sekolah menengahnya yang memenangkan Freestyle Championship. Begitu ia berhasil masuk ke roster utama, ia harus menghadapi cedera patah rahang dalam pertandingan pertamanya. Beth Phoenix sudah memenangkan gelar WWE Women sebanyak 3 kali, gelar WWE Diva sebanyak 1 kali, dan dilantik menjadi WWE Hall of Fame pada tahun 2017. Yang kedua, Alundra Blaze. Alundra Blaze adalah nama besar di era 90-an. Blaze berjuang melewati era di mana pegulat wanita tidak mendapatkan kesempatan. Gulat wanita pada tahun 80-an itu penuh dengan suara jangkrik. Tapi Alundra Blaze atau Medusa itu berjuang sampai mendapatkan hasil dan reaksi yang cukup bagus. Dari tumbuh di panti asuhan hingga berlatih dengan pelatih terkenal Eddie Sarkey dan Brett Rheingans, Blaze membuat namanya terkenal dengan cukup cepat dan menjadi salah satu superstar wanita Amerika pertama yang bekerja di Jepang dan membawa gulat wanita Jepang ke Amerika, di mana ia menjadi bagian dari beberapa momen yang sangat berkesan. Alundra Blaze sudah memenangkan gelar WWE Women sebanyak 3 kali, gelar WCW Cruiserweight sebanyak 1 kali, dan dilantik menjadi WWE Hall of Fame pada tahun 2015.
Yang pertama, The Bella Twins. The Bella Twins selama karirnya telah berjuang melawan kebencian. Melihat mereka, mudah untuk berasumsi bahwa Brie dan Nikki Bella mendapatkan karir yang cemerlang. Tapi ternyata, Brie Bella itu menderita karena kematian mantan kekasihnya. Sementara itu, Nikki harus mengatasi masalah pelecehan dan pernikahan dini yang dibatalkan. The Bella Twins kemudian berlatih di FCW, di mana beberapa orang juga banyak yang meremehkan mereka, dengan asumsi bahwa mereka sebenarnya tidak ingin menjadi pegulat, tapi hanya ingin menjadi seorang bintang. Brie Bella sudah memenangkan gelar WWE Diva sebanyak 1 kali, sedangkan Nikki Bella sudah memenangkan gelar WWE Diva sebanyak 2 kali. Dan mereka juga sudah dilantik sebagai WWE Hall of Fame pada tahun 2020. Jadi itulah 10 pegulat wanita paling tangguh dalam sejarah WWE. Komen di bawah topik apa yang harus aku bahas di series Top 10 ini. Jangan lupa buat like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 2000 subscriber di bulan ini, tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can.